When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you is only a heartbeat away. When I need love, I hold my hands and I touch love. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah. Jadi baru-baru ini tersebar dan diunggah oleh ibunya si Laura bahwa si siapa ini si Laura itu sedang berpacaran atau katanya sih ya sudah punya pacar baru. Aduh, gimana ya perasaannya si ini ya, si siapa itu namanya? Si Fadel gitu. Tapi sepertinya Fadel itu kayak nggak percaya gitu. Oke, coba kita lihat yuk bagaimana gantengnya si pacar barunya si Laura ini. Nah, coba kita lihat ke sini. Nah, jadi ini pacarnya Laura yang baru, ya. Oke. Jadi namanya adalah Karsten Olsen. Nah, ternyata si ganteng ini dia pernah pacaran sama Valerie Thomas. Siapa itu Valerie Thomas? Yakni anaknya dari Jeremy Thomas. Nah, begitu. Nah, Laura Mirzani yang akrab dipanggil Loli ini diunggah oleh Nikita Mirzani di Instagram story-nya beberapa waktu yang lalu. Meskipun unggahan tersebut segera dihapus, tapi netizen sudah terlanjur menangkap momen itu dan penasaran dengan sosok pria tampan tersebut. Nah, jadi meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan mereka berdua ini atau mereka ini, netizen menduga bahwa si Karsten ini adalah sosok pengganti si Fadel. Yang mana Fadel kita tahu adalah kekasihnya Loli. Tapi gimana ya, abis ini si Ami itu mau pers apa ya, mengundang pers gitu ya. Yang mana katanya si Loli akan memberikan sebuah pernyataan atau apalah. Udahlah tunggu aja lah katanya itu hari Kamis depan ya. Nah, tapi takutnya nanti si Laura ini ngeprank. Ngeprank yang waktu kayak itu, dia bilang gini sama si paparazzi. Salam ya buat Fadel katanya. Salam apa? I love you sayang katanya. Aduh gitu. Nah, jadi si Karsten ini pernah berhubungan atau pernah pacaran sama Valerie Thomas yang tadi Madam Suki katakan ya. Nah, si Karsten ini adalah seorang pemuda asli Copenhagen, Denmark, yang gini tinggal di Jakarta. Nah, si Karsten Olsen ini diketahui memiliki darah campuran dengan Indonesia, begitu. Dan dia mempunyai pendidikan dan karir yang cukup mentereng loh, berdasarkan info yang beredar di mana-mana. Oke deh. Jadi kita mau lihat yuk hari ini apakah benar bahwa si Karsten ini pacaran sama Loli. Oke, without any further ado, Manasuki akan meminta izin dari Semesta supaya mudah-mudahan diberikan sebuah kisi-kisinya. Yuhu! Oke. Nah, Manasuki mohon izin ya, Loli dan Kirsten. Apakah kalian ini memang pacaran? Ya, oke, izinkan Manam Suki untuk melihatnya. Dan Manam Suki akan fokus sebentar dengan Laura dan Kirsten.
Hanya ada pertanyaan, yes or no. Apakah mereka ini sedang berpacaran seperti apa yang dikatakan oleh ibunya CLM, CLM ini dengan unggahan story-nya. Jawabannya ada di Ten of Cups. Kok kayaknya aku sudah bisa mengatakan sih sebenarnya yes or no-nya. Tapi izinkan aku mengambil 2 kartu lagi. Oke? Okay? Oke. Nine of Pentacles, Nine of Pentacles. Ini ada The Hierophant. Oke. Kalau di kartu ini sepertinya kok belum ya. Belum begitu. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang mungkin seperti sebuah permintaan. Ya, seperti ada permintaan. Kalau namanya permintaan dari mana ya? Oke lah. Karena di sini di kartu yang di tengah ini Madam Suki agak ragu begitu. Boleh dong ya kita ini namanya namanya kita itu meragukan kan boleh ya. Tapi ini disclaimer dulu ya. Oke. Tapi kalau misalkan ini memang LM, memang sama si Karsten benar-benar saling jatuh cinta, ya nggak apa-apa juga sih. Kan sebelum ada jalur melengkung, ya kan? Nah, sesuai dengan lagunya ya. When I miss you kan. When I need you. Oke. Sekarang Madam Suki mau tanya sama si LM. LM, sebenarnya perasaan kamu sama si Karsten ini bagaimana sih? Suka apa enggak? Di sini enggak. Ya, karena kalau di kartu ini ada tower. Tower itu adalah kartu yang sangat besar energinya, yang artinya menolak, penolakan. Karena di mana kalau kita tahu ya, si Loli ini kan bucin banget sama si Fadel. Nah, setelah dia kabur dari rumah aman, kemudian dikatakan sama ibunya bahwa ini soalnya budenya marah, kan? Nah, setelah itu dikonfirmasi lah maksudnya netizen ini mencari tahu gitu loh. Karena ini sangkaran, kemudian pengacaranya mengatakan sebenarnya dia itu adalah angkat dari pengacaranya justru. Berarti kayaknya bukan dari LM. Iya dong. Nah, jadi bagaimana dong? Kalau misalkan dia baru keluar nih dari rumah aman, terus katanya di rumah budenya, which is itu bukan bude asli dari keluarga gitu ya. Terus kemudian sekarang ada di rumah istimewa. Loh, berarti bukan di rumah budenya dong, karena dikatakan ada di rumah istimewa. Oke, tapi apa iya? Tapi kalian ini bantu Madam Suki jawab ya. Apa iya seorang yang bucin seperti Laura itu kok begitu cepatnya melupakan pesona Fadel? Kok kayaknya ragu ya Madam Suki ya? Kalau menurut kalian bagaimana? Karena di kartu ini ada The Tower, artinya menolak. Oke, kamu nggak suka sama Karsten berarti, ya? Kamu nggak cinta sama Karsten. Kenapa? Karena tidak semudah itu untuk membangun hubungan menurut LM harus ada sebuah waktu, ya. Harus ada sebuah hal yang mereka lakukan bersama-sama dan cukup ya dikasih. Nah, terus tapi berita yang beredar katanya kamu sama si Carson itu LM. Jadi bagaimana dong ini? Nah, di sini mengatakan lagi tidak.
Jadi kartu ini, The Tower artinya tidak, Four of Cups artinya tidak, dan Nine of Swords artinya tidak. Nah, kalau di Nine of Swords ini dilambangkan seorang gadis yang tertunduk dengan menutup wajahnya dan dia menangis, ya. Di sini kartu ini artinya adalah sebuah kekecewaan. Sebuah kekecewaan, sebuah kemarahan, sebuah ketidakadilan. Mohon maaf, Madam Suki di sini netral, ya. Kalau kalian seorang tukang tarot seperti Madam Suki, pasti kalian bisa tahu Nine of Sword ini artinya apa. Kemarahan, ketidakadilan, kekecewaan. Kalau kalian tidak percaya, silakan tanya Mbak Google. Nine of Swords artinya apa? Jadi Madam Suki hanya membacakan dari kartu yang keluar. Oke, nah jangan salah sangka ya. Nah terus kemudian Kirsten, kamu sama si Laura bagaimana? Apakah kamu sudah jatuh cinta sama dia? Apakah kamu sudah jatuh cinta sama Laura? Jawabannya di sini tidak. Kenapa? Karena di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords artinya tidak. Ya, kenapa kamu tidak mencintai Laura? Sedangkan fotomu sama Laura itu sudah diunggah gitu loh. Dan semua netizen sudah melihat bahwa kalian itu berfoto dengan apa ya? Dengan bersama gitu. Satu frame begitu. Kenapa kamu tidak mencintai Laura? Di sini ada a Four of Swords. Buat seorang Kirsten, ya, Manasuki membaca pikiran alam bawah sadarnya karena kartu tarot adalah sebuah seni, membaca pikiran alam bawah sadar atau membaca situasi dan kondisi. Ya, jadi nggak ada tuh Manasuki dibisikin jin kolam atau dibisikin jin pohon, nggak ada ya. Jadi menurut Kirsten di sini, ketika seseorang itu jatuh cinta atau mencintai satu sama lain, ini juga membutuhkan sebuah waktu. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba ketemu, tiba-tiba jatuh cinta. Nggak bisa. Karena cinta itu butuh waktu. Nah, makanya seperti yang tadi Madam Suki katakan bahwa dia kabur dari rumah aman. Terus kemudian dititipkan kepada budenya. Dan kemudian kita mendengar lagi ternyata bukan di budenya, sekarang ada di rumah istimewa. Oke, Kirsten. Jadi menurut kamu bagaimana tentang Laura? Iya. Jadi di sini kok sepertinya kartu ini, ya ini disclaimer ya, kartu ini, the well ini, kok sama artinya dengan kartu the Hierophant. Yang artinya dia, mungkin, bukan dia, ini seperti ada sebuah situasi, kondisi yang membantu. Apakah dia ini membantu si LM ini pada saat ini untuk sesuatu yang sebenarnya mereka bukan atau belum mencintai satu sama lain atau bagaimana? Kalau menurut kalian bagaimana? Oke, ya. Kalau kalian berpikir itu mungkin Kak, kalau si Laura itu memang jatuh cinta sama si Kirsten Olsen ini dengan cepatnya. Ya, oke kita lihat di sini ya. Ini adalah IG-nya si Kirsten Olsen. Nah, kalau melihat di sini banyak sekali kemudian namanya juga netizen ya, yang kemudian bertanya nih, you sama Laura kah? Asli, you deserve better than more beautiful girl anjir katanya. Ayu Laura boyfriend katanya. Banyak sekali ya netizen ini memang paling gercep gitu loh. Terus masa kata si Kang Semir foto Laura sama cowok ini AI, AI atau AL gitu kan ya. Tahu kan aplikasi AL itu tahu kan. Gak apa sama Laura biar nggak sama Semir. Terus kalian bisa baca sendiri ini dari Mas ini
Sama. Terus ada lagi bilang, "Babe, you are just a child guy." Oke, terus ini rame balik lagi, broski. Really bukan AL katanya. Oke. Terus di sini juga ada Niki sama-sama cakep. Kalau yang ini baru enak dipandang. Nah, manusia beneran bukan AL. Oke. Ini Cena pacar barunya Loli baguslah nggak sama Kang Semir gitu. Ya, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Loli itu pantasnya sama Kang Semir? Maaf. Apakah Loli itu pantasnya sama si Fadel atau Loli pantasnya sama si Karsten? Kalau menurut kalian bagaimana? Sebenarnya cinta itu tidak memandang wajah ya. Cinta itu tidak memandang performan, ya kan? Nah, terus siapa di sini yang setuju bahwa cinta itu membutuhkan waktu? Atau memang zaman sekarang itu anak-anak muda itu eh, apa ya, ketika mencintai itu atau menjadi pacar itu memang bisa sesingkat itu? Kalian harus jawab, bantu jawab maksudnya. Nah, sekarang ini aplikasi memang luar biasa ya. Madam Suki ngelihat di Facebook ya, fotonya si Aisar sama fotonya si Fuji itu diedit menjadi video. Ya itu pakai aplikasi AL. Kalian boleh lihat di ini ya, di Facebook ya. Jadi Aisar Halid itu marah banget karena foto yang diedit itu menjadi video di mana Aisar dan Fuji itu berciuman bibir, bibir gitu ya. Jadi itu terlaluan sih menurut Madam Sukia. Jadi kalian itu ayolah gunakan sosmed itu dengan bijak. Kalau ngefans ya ngefans, tapi nggak gitu kali ya, kan kasihan. Padahal si siapa ini Fuji itu kan niatnya ta'aruf gitu. Kok jadi ngomongin Fuji sama Aisar. Tapi untuk kalau kalian memang penasaran, kalian bisa cari di Facebook di mana itu kemudian dikomentari sama Aisar dan Aisar sangat marah sekali. Oke, jadi buat kalian itu tadi yang bisa Madam Suki sampaikan mengenai drama-drama cerita dari polemik ibu dan anak ini. Lalu bagaimana dengan drama kalian sendiri? Drama kehidupan kalian sendiri itu kan juga banyak ya. Nah, mana sih ini tadi bukuku mana? Aduh, oke lah ya. Jadi Madam Suki hanya kasih info aja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki. Silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 9023699. Tapi ini per bayar ya. Jika kalian nanti setelah konsultasi melihat masalah kalian itu ternyata serumit itu, Madam Suki memberikan solusinya di program paket cahaya ya. Ini solusi dari masalah kalian. Tapi tidak hanya itu, program paket cahaya ini juga adalah sebuah penyembuhan energi holistik yang mana Madam Suki bisa menyembuhkan inner child ya. Terus apalagi trauma, inner wounds atau luka batin ya. Terus udah gitu apalagi banyak ya psikosomatis, anxiety, autis ya. Bisa dibantu dengan program paket cahaya untuk memperoleh kesembuhan. Tapi kalau kalian memang ada masalah-masalah dengan dengan gangguan emosional kalian atau gangguan mental kalian, kalian boleh datang dulu ke psikolog kalian ya. Setelah itu mungkin kalian mau lanjut ke Madam Suki, silahkan nanti kita barangkali bisa berjodoh. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya.